peserta didik itu bukan hanya ATS, anak tidak sekolah, tapi sarjana-sarjana yang nganggur yang tidak tahu ini harus kemana, dia ke kursus. Oh gitu Pak? Iya, saya tanya nih, S1 bahkan ada yang S1, D3, apalagi D1 banyak. Saya tanya gitu, ini apa tujuan kalian? Karena saya di kampus hanya bagaimana mendapatkan ijazah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bareng saya, udah lama banget nih nggak ngobrol di podcast ceritanya. Kami kedatangan tamu. Lama nggak jumpa. Sahabat saya udah lama banget nih, ya Pak Kusti Heriawan ya Pak. Iya. Nah, sahabat saya dari 2000, kita kenal 2012-an lah Pak ya? Iya. 2012 awal-awal perjuangan pengembangan sistem ya Pak. Iya. Nah, beliau sekarang setelah lama banget berjuang, beliau berjuang di tempat yang lain ya Pak. Nah, Berjuang di tempat yang lain, dan kebetulan kami di sini di Geraha Kreatif bikin sesuatu gitu ya Pak. Kursus gitu ya. Iya, benar. Nah mungkin Assalamualaikum Pak, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Jo. Siap, selamat datang di Geraha Kreatif Pak. Jalannya sudah bagus sekarang. Ya, jalannya sudah bagus. Tapi berapa lama dari Jakarta ke sini Pak? Alhamdulillah tidak terlalu macet ya, jadi kurang lebih 90 menit. Cepet ya? Cepet juga, aman. Tadi berarti dari Depok atau dari Jakarta? Dari Tangsel. Dari Tangsel ya? Iya. Oh, Tangsel ada tol baru itu. Iya, Pamulang. Pamulang, ya. Jadi cuma 90 menit, jadi Iya. 1,5 jam lah ya? Iya. 1 jam setengah. Lebih. Itu udah termasuk nyasar? Termasuk nyasar. Karena salah baca. Udah termasuk Baca nyasar. peta. Karena orang yang kesini biasanya rata-rata pasti nyasar dulu. Iya. Bapak itu perasaan udah 2 kali kesini deh Pak? Iya, ini yang kedua nyasarnya. Berarti yang keduanya 2 kali kesini 2 kali nyasar. Oke, Pak. Ini memang sengaja tim itu ngundang Bapak. Sebenarnya kami yang pertama mau mengucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Karena Bapak kemarin sempat membantu di Geraha Kreatif menunjukkan bahwa ada path yang bisa kami tempuh gitu Pak ya. Ada jalur yang bisa kami tempuh untuk ternyata juga pemerintah juga ikut bisa berkontribusi dengan yang kami perjuangkan di Geraha Kreatif. Karena mungkin ya Pak, kami lihat perjuangan kami rada beda nih. Tiba-tiba kami di kampung bikin orang tukang bisa ngoding kayak gitu-gitu ya Pak. Nah, ternyata Bapak bisa melihat potensi kami Pak. Nah mungkin gini Pak, yang mau saya tanyakan sebenarnya ke Bapak teh. Sebenarnya potensi apa sih yang Bapak lihat dari Geraha Kreatif ini sebelumnya? Jadi saya belum mau kemana-mana dulu, tanya Geraha Kreatif dulu potensinya. Siap. Langsung ini ya? Langsung, Pak. Jadi gini ya, jadi Mas Jo ya, saya melihat beberapa kali Mas Jo kan sering tampil ya di acara Gigendi, lalu beberapa status Mas Jo saya baca, saya lihat, loh ini kelihatannya cocok ini. Kebetulan saya pindah, kan kita sama-sama dulu di aplikasinya untuk procurement. Iya, procurement ya benar-benar. Procurement, lalu saya pindah ke jalur non formal. Non formal ya, sebutnya non formal. Non formal. Lembaga kursus itu termasuk non formal. Karena di luar formal kan dia. Karena di luar sekolah. Iya, di luar sekolah. Jadi bukan sekolah, tapi yang benar ada pendidikan non formal. Nah, saya melihat di situ potensi dari Geraha Kreatif. Nyata kita komunikasikan Mas. Apa sih yang diinginkan Mas Jo itu dari pendirian Geraha Kreatif? Nyata sejalan dengan pemikiran kami di Kemdikbud, khususnya di lembaga Direktorat Kursus dan Pelatihan. Karena apa? Kami ingin adanya sama-sama antara formal dan non formal itu jenjangnya setara kependidikan itu sama. Gitu. Jadi sama-sama, jangan sampai yang formal nih rata-rata orang yang mampu ya istilahnya mampu dari segala hal lah, mampu dalam mengatur waktu, mampu secara finansial. Nah orang-orang yang kursus ini kan non formal ini kan tidak mampu ngatur waktunya juga, apalagi ini masalah pendidikan. Saya melihat di Geraha Kreatif ternyata ini sejalan ini gitu, untuk anak putus sekolah, namanya ATS, anak tidak sekolah di usia sekolah. Pantas waktu itu Bapak ngegalinya dalam banget ya? Iya.
Gitu. Saya waktu itu di jalan, ini bapaknya kenapa nelpon saya tuh tiba-tiba gitu. Saya karena penasaran apa sih gitu loh. Jangan sampai saya mengajak Mas Jo, nyata wah kecewa saya. Oke. Gitu. Saya prinsip awalnya saya pengen tahu apa sih Mas Jo ini bener enggak gitu loh. Saya tawarin gitu. Jadi ditelusuri dah latar belakangnya begitu. Iya. Oke. Apalagi di proses rekrutmennya Mas Jo ini sangat menarik bagi saya kan. Bukan bayar uang tapi dengan sampah plastik. Betul Pak. Ini sangat jarang sebetulnya nih. Belum pernah satupun lembaga kursus yang pembelajarannya bukan dengan uang tapi dengan sampah plastik. Karena gini Pak, sebenarnya kemarin itu gara-gara isu di Serang gitu ya, di Serang di kota gitu. Itu banyak sampah yang sampai mungkin lahannya pun kemarin jadi isu, ada kasus besar di sana. Nah, kami pun kayaknya di desa itu harus memulai gitu ya, kami sempat memulai. Makanya gimana caranya bisa nyambung ke ekosistem kita. Makanya nih pelan-pelan yang masuk kursus bayar sampah, gitu Pak. Yang bayar internet bayar sampah, gitu pakai internet bayar sampah, itu lumayan tuh Pak. Tapi ada masalah baru ternyata. Masalah baru tentang sampah yang kita kumpulkan ini. Kita sekarang belum bisa ngolah sampai contoh misalkan sampah plastiknya jadi barang jadi ya? Iya, barang jadi. Jadi cuma kita hancurkan, habis itu kita simpan dan kalau ada yang beli kita jual. Cuman kan akhirnya kan cuman kayak nilainya jadi kurang ya Pak. Nah mungkin Bapak pernah ada gambaran atau apa gitu Pak tentang kayak gitu? Kan bisa jadi solusi ngobrol-ngobrol ya. Emang jadi gini ya, jadi semua pendidikan itu bukan hanya stakeholdernya tanggung jawab kami ya di kementerian, tapi stakeholdernya ada pemerintah daerah, lalu para pengelola lembaga, sama stakeholder satu lagi adalah dunia usaha, dunia industri. Nah ini yang harusnya dirangkul nih. Ini yang kami ingin tahu gitu loh, kesulitannya di mana dan kami harus bagaimana membantu. Oke. Selama tidak ada laporan, tidak ada informasi, kami juga fun-fun aja, baik-baik aja. Saya pikir, ini sudah sesuai dengan jalur. Iya, sustain lah gitu. Ternyata ada kendala lah. Kendala ini yang tidak diceritakan ke kami. Gitu. Nah, sekalian cerita nih Pak. Sekalian ceritanya. Mesin nanti mungkin ada videonya ya. Nanti mesin penggilingan sampah plastiknya udah kita siapkan Pak. Listriknya udah 3 fase ya, udah gede banget. Terus setiap hari ibu-ibu itu udah mulai misahin kan aqua itu ada tutupnya, terus ada uliran tengahnya itu ya yang kecil gitu. Terus sama labelnya itu udah dipisahin tuh Pak. Satu hari ibu-ibu itu yang datang ke sini buat ngebersihin kita bayar sekitar 70.000 per hari. Hasilnya itu nggak bisa nutup ternyata. Jadi penghasilan yang sampah plastik digiling, kemudian kita keluarkan lagi hasil gilingannya itu, yang hasil cacahannya, itu tuh nggak bisa nutup buat bayar ibu-ibu. Itu masalah pertama. Yang kedua adalah yang kami lihat hasil cacahannya itu pun gitu ya tidak berguna lagi untuk kita yang ada di masyarakat sini sebenarnya. Mungkin sekarang udah mulai tahu nih, meskipun mereka anak-anak yang direkrut. Anda yang ikut kursus ngambil sampah plastik, tapi harus kita tanya dapatnya dari mana, terus berapa lama ngumpulinnya. Kalau cuman ternyata banyak juga beli tuh Pak. Banyak beli, banyak beli, tapi dari situ datang ke sini mereka daftar, kita tolak. Nah itu jadi masalah baru tuh sekarang di tempat kita. Terus kita juga belum nemu berarti mesin untuk mengolah ke yang berikutnya. Baru satu mesin aja tuh, satu mesin aja ini PR-nya. Sebetulnya gini Mas, ini ibaratnya aqua ya, air mineral lah. Air mineral. Air mineral ini kalau kita buang tidak ada nilainya. Kalau kita hancurin, ini mau kemana? Nah, ini yang harus kita olah adalah barang yang sebenarnya sampah, tapi kita tidak perlu hancurin, tapi kita bisa mengelola menjadi kerajinan.
kerajinan tangan ya, handmade. Jadi di situ yang harus mungkin teman-teman lembaga yang mungkin bergerak di non formal yang sosial, ini harus memikirkan kembali. Ini jangan hancurkan. Kalau hancurkan, siapa yang mau menampung? Yes, betul. Nah, tapi kalau ini barang yang belum hancur, kita olah sedikit menjadi barang barang jadi seni. Iya, jadi kesenian. Iya. Ibarat gelas. Kalau gelas kita hancurin, ini yang nampung siapa? Iya. Orang tidak akan beli. Tapi kalau secuil ini kita hancurin, tapi kita bikin seni kreatif gambar, nilainya akan beda. Kita jadikan pot atau akuarium ini, gelas ini akan jadi nilai. Walaupun ada secuil ini retakan, tapi kalau kita desain, kita manfaatin, ini menjadi nilainya berharga. Jadi bikin sesuatu hal yang lain. Iya, misalnya galon bekas, galon air mineral. Tapi kalau kita hancurin habis, siapa yang nampung? Karena tidak semua perusahaan mau menerima. Tapi galon ini kita olah sedikit menjadi akuarium atau menjadi pot. Tanamannya jadi sesuatu hal yang lain ya. Oh iya. Tanamannya harganya tinggi, ditambah desain potnya galon ini menjadi nilai tersendiri. Mungkin dengan kreatif cat air atau apa. Itu jadi lahan baru. Iya, lahan baru. Lahan baru dong. Oh iya, saya tak pernah terpikir. Jadi jangan karena rusak sedikit kita hancurin. Jangan terfokus ke sana ya. Tapi rusak sedikit, bagaimana yang rusak sedikit menjadi seni yang bernilai gitu loh. Anggap aja nih gelas ada retakan, kita jangan hancurin. Sama saja menghancurin masa depan kita. Iya benar. Tapi kita olah. Diolah jadi yang lain. Iya. Karena yang nabung sampah Pak, kita stop juga tuh Pak. Itu udaranya kalau nabung sampah itu. Karena tetangga sebelah pasti baunya tuh. Nabung. Jadi ceritanya kalau anak-anak yang udah kursus itu boleh nabung. Boleh nabung sampah. Jadi 1 kilo, 2 kilo mereka ngumpulin. Jadi mereka tuh punya kartu tabungan. SD kan kita punya kartu tabungan Pak. Tapi bentuknya nominalnya bukan rupiah. Tapi berapa kilo sih nabungnya. Nah, itu bisa belanja di sebelah ini karena ada minimarket tuh. Nah, sekarang kita stop dulu karena tadi ada masalah. Gimana caranya ya supaya? Iya, karena penumpukannya di gudang. Botolnya diolah apa? Kalau dihancurin, siapa yang nampung? Betul. Karena tidak semua di Serang aja ya. Di sini Serang ya. Tidak berapa banyak sih perusahaan yang bikin dakron atau bantal-bantal plastik. Kan sedikit. Tapi jangan karena rusak sedikit tapi kita hancurin, tapi kita olah menjadi sebuah seni. Sebuah lukisan bisa, sebuah apa gitu. Yang jadi nilai harganya lebih tinggi. Oke. Ini jadi lahan baru. Terima kasih Pak. Jadi nanti mungkin lama-lama akan ada bidang usaha yang fokus ke sana kayaknya. Iya. Mau nggak mau? Iya, kerajinan tangan. Ini menjadi kerajinan tangan. Kalau didaftar ke kami, ke Direktorat Kursus, ini menjadi juga masuk ke pendidikan kecakapan wirausaha, Mas. Oh, ada jalurnya lagi? Ada jalur lagi, bukan hanya pendidikan kecakapan kerja. Gini, jadi pendidikan kecakapan kerja di Direktorat Kursus dan Pelatihan itu ada 2 bantuan ya, jenis bantuan. Pertama pendidikan kecakapan kerja. Kalau pendidikan kecakapan kerja, fokus outcome-nya adalah bekerja. Skill untuk bekerja. Bekerja. Sedangkan satunya adalah pendidikan kecakapan wirausaha. Ini ada menjadikan entrepreneur, Mas. Pengusaha UMKM ini. Jadi pelaku usaha lokal yang kita ciptakan. Nah, ini masuk ke jenis keterampilan kerajinan tangan. Oke. Jadi sampah ini memang kalau dihancurin nggak ada gunanya. Iya, nggak jadi apa-apa. Nggak jadi apa-apa. Siapa yang nampung? Tidak semua mau nampung. Tidak semua yang mau nampung. Bener. Barang hancur kok siapa yang menampung? Tapi barang yang rusak jangan dihancurin. Kita olah menjadi sesuatu yang baru. Iya, galon pecah ya kita menjadikan pot. Cuil sedikit ya kita jadikan akuarium. Iya. Oke. Jadi kita mau, jadi kan akhirnya sama juga dengan misi di sini dong. Iya. Membentuk entrepreneur baru. Iya. Jadi gerak kreatif jangan terfokus. Saya menggiring mereka pertama nabung pendidikan kursus, lalu kita store ke menjadi tenaga kerja. Tapi jadikan mereka entrepreneur muda, Mas. Iya.
dengan apa? Dia belajar sendiri gitu loh. Kalau jadikan masanya nabung, jadi Mas John akhirnya fokusnya target saya berapa gitu. Bener. Berapa sampah yang harus saya tambah? Lalu sampah mau diapain? Kan numpuk di saya. Gitu. Penuh Pak, penuh. Gudang kita penuh di belakang. Sebesar apapun gudang, kalau pesertanya banyak pasti nambah sampah. Bener Pak. Nah, tapi bagaimana anak bawa karung botol kosong gitu plastik, karung yang isinya dia bawa itu menjadi nilai berharga. Gitu. Nilainya bisa mungkin lebih dari nilainya karung itu botol plastik yang mereka bawa. Karena jadi nilai yang baru. Iya. Karena jadi nilai yang baru. Oke. Berarti saya akan sambungkan ke sini Pak. Kami beberapa kali membantu atau membina teman-teman UMKM. Iya. Masalahnya ada dua yang besar itu yang saya lihat. Yang pertama adalah modal, yang kedua adalah akses pasar. Nah, ketika kita menjadikan ini menjadi hal yang baru, menjadi entrepreneur di bidang sampah plastik laminat, Pak ya, pasti akan menemukan, jangan dulu modal deh, pasar dulu. Nah, ini dari sisi pandangan pemerintah itu gimana Pak? Maksudnya dari sisi pandangan menurut Bapak tuh pernah ada gini nggak pengalaman atau jenisnya gitu modelnya? Karena untuk bisa menjual, misalkan ini ada gelas, untuk bisa ngejual ke pemerintah tuh kayak susah banget tuh Pak. Jadi gini Mas, jadi ini yang kadang teman-teman lembaga khusus ya pendidikan ya khususnya selalu berharap apa sih pemerintah yang bisa berikan itu. Harusnya dari teman-teman ya pengelola lembaga ya entah pendidikan apapun itu harusnya memberikan alternatif. Saya ada kesulitan ini loh, mohon dibantu. Gitu. Bukan tolong dong saya apa bisa saya minta apa gitu, jangan, tapi berikan solusi ke pemerintah, entah pemerintah pusat atau pemerintah daerah, saya butuh ini, mohon bantuannya, alternatif itu. Karena kami juga nggak bisa bantu gitu loh. Tapi harus ada awalan dari teman-teman pengelola. Mungkin kami bisa membantu, misalnya pemerintah daerah kan sering nih ulang tahun kabupaten kota lah, ini bisa jadikan basar. Oh iya. Iya, basar, lalu kan mereka kan bisa menjadikan peserta basar. Di situ ada perputaran apa namanya, ada orang banyak, akses pasar lah ya. Iya, ada yang membutuhkan, ada yang dibutuhkan. Iya. Kalau kami harus membayar, nggak mungkin kan gitu pemerintah itu. Ya, tapi dari teman-teman pengelola, saya butuh ini, tolong dong diberikan alternatif. Gitu. Nah ini. Oke. Siap. Tapi gini Pak, dari sekian banyak pengalaman Bapak selama di ngurusin non formal ya, ada nggak sih Pak yang menurut Bapak berkesan banget LKP-nya ya berarti ya, lembaga kursusnya? Pernah nggak selama di dunia kayak gini? Berapa tahun berarti Pak? Saya sejak akhir 2020 lah. November 2020 bergabung di Direktorat Kursus dan Pelatihan ya. Sampai sekarang jadi 2 tahun lah. Persis. Iya, pasti kan udah mulai banyak keliling tuh Pak setiap hari ya. Tiap hari ya? Enggak. Kalau telepon tiap hari. Tiap hari. Tapi kalau keliling nggak tiap hari, tergantung anggaran dananya untuk monitoringnya. Tapi ada ya menurut Bapak, oh ini kayaknya bagus deh, butuh diadopsi deh gitu? Kalau jadi masing-masing punya karakteristik. Oh, tetap. Misalnya ada satu lembaga, misalnya ini tata busana ya. Dia tata busananya adalah garment. Dia tidak punya apa-apa nih Mas. Dia tidak punya peralatan. Tapi dia pembelajarannya ada di menggunakan sarana eduka perusahaan garment. Ya, ketika selesai pendidikan dia bisa terekut. Di perusahaan tersebut. Nah ini salah satu cara mereka. Untuk perhotelan juga gitu, dia sudah kerjasama, termasuk magang-magang. Dia sudah kerjasama dengan perhotelan yang luas, standar-standar internasional, sehingga mereka ini tidak berharap 100% anggaran-anggaran pemerintah. Jadi memang mereka juga mengembangkan sayapnya juga lebih luas. Iya. Nah ini kalau satu lagi nih, gerak kreatif ini. Saya baru tahu nih gerak kreatif ini cara pembayarannya ya, SPP-nya ya sebenarnya. Ini kelas untuk kelas mandiri ya.
itu dengan sampah plastik. Ya, ini baru pertama kali nih saya tahu nih. Gitu. Nah, ini sangat bagus, makanya saya mengajak Mas Jo, ayo kita sama-sama kita sama-sama punya visi yang sama. Oke. Hanya jalur kita beda, tapi bagaimana jalur beda ini ketemunya sama. Iya. Ya, untuk Indonesia yang lebih baik. Iya. Kan gitu tuh. Iya. Iya. Karena gini Pak, kita dituntut setiap tahun itu setiap tahun gitu ya, tingkat lulusan kampus itu udah banyak banget pasti ya Pak. Pasti. Dari berbagai jurusan. Iya. Non formal juga pasti akan meluluskan juga dari berbagai karakteristik tadi. Permasalahannya adalah lapangan pekerjaan kan sekarang kayaknya lagi sulit banget ya. Iya. Nah, pandangan Bapak gimana tuh Pak? Ya, ini saya juga ada sesuatu yang baru. Selama 2 tahun di lembaga kursus saya menangani khususnya PKK ya, pendidikan kecakapan kerja. Ini saya menarik ini Mas. Di menariknya peserta didik itu bukan hanya ATS, anak tidak sekolah, tapi sarjana-sarjana yang nganggur yang tidak tahu ini harus kemana, dia ke kursus. Oh gitu Pak? Iya, saya tanya nih, S1 bahkan ada yang S1, D3, apalagi D1, banyak. Saya tanya gitu, ini apa tujuan kalian? Karena saya di kampus hanya bagaimana mendapatkan ijazah. Target mereka adalah lulus, tapi begitu lulus saya tidak tahu harus apa. Oh, nyesek banget ya. Harus bagaimana? Apa yang harus saya kerjakan? Karena apa? Persaingan banyak. Ya, ini maaf nih, kampus mereka kan persaingan. Kampus akreditasi A, B, C kan banyak. Ketika dia kuliahnya di akreditasi C, dia mau ngapain? Akhirnya dia ke lembaga kursus. Macam-macam lembaga kursusnya, ada yang pengelasan, ada yang mereka nyari skill baru ya. Iya. Jadi dia targetnya bukan saya lulus mendapatkan ijazah, saya harus bagaimana dan bisa apa. Nyesek banget. Makanya sesuai dengan slogan kami adalah bukan kelulusan yang target kami, tapi begitu keluar dari lembaga kursus saya bisa apa dan saya harus bagaimana. Itu keren. Iya, berarti kan gini Pak, skill yang dibangun, kompetensinya. Iya, kompetensinya. Oke. Bukan sertifikat atau ijazahnya. Oke. Jadi mereka sarjana dia ngejar ijazah. Tapi gini, berarti kan memungkinkan mereka setelah lulus kuliah belum dapat kerjaan atau setelah lulus D1, D2, D3 belum dapat kerjaan, itu memungkinkan untuk masuk LKP yang memang sudah disponsori oleh pemerintah. Iya, selama usianya mencukupi, karena PKW itu kan maksimal 25. Oh, ada batas maksimal usia. Nah, kalau di luar itu mereka bisa masuk ke prakerja di Kementerian Tenaga Kerja. Nah, Kementerian Tenaga Kerja juga ada namanya Direktorat Kursus juga. Gitu. Dan dia bisa di situ. Itu lebih dari 25 tahun bisa main prakerja yang punya Kemenaker. Iya. Oke. Tapi kan sebenarnya program pemerintah banyak juga ya. Banyak. Jadi mau usia di bawah 25 atau di atas 25 sama. Kalau di bawah 25 dia akan Kemdikbud, kalau di atas 25 dia bisa ke Kemenaker prakerja. Iya, makanya berarti Pak sebenarnya kembali kepada masing-masing individu. Iya. Karena tantangannya adalah ya mungkin sekarang udah banyak banget berita ya Pak, Gojek, layoff karyawan, JDID, startup besar itu kan. Jadi ketika kita lulus tidak punya skill, saingannya banyak banget Pak. Lama-lama akan terevolusi Pak, karena dia tidak punya kompetensi gitu. Iya. Jangan sampai jadi beban keluarga. Iya. Gitu. Makanya lembaga kursus ini, ayo para pengelola lembaga bangun. Iya, oke. Mereka harus bisa, jangan hanya menerima saya dapat apa, tapi saya bisa memberi apa. Iya, betul. Polanya harus dirubah. Kalau nggak mau suka nggak suka akhirnya kan. Bukan saya mendapatkan apa, tapi saya bisa memberikan apa. Iya, betul. Ya karena kalau nggak begitu, akhirnya ya akan menumpuk makin banyak gitu. Apalagi sekarang kan usaha bisnis online banyak. Yes, itu kayaknya peluang besar kan? Iya, apalagi
dengan sampah plastik yang digalangi oleh gerak kreatif bisa diolah menjadi makanya tadi jadi akhirnya kita punya pemikiran baru bahwa oh ternyata mungkin bisa dialihkan ke cabangnya tentang entrepreneurship. Iya. Oke. Thank you Pak lo. Apalagi jiwanya Mas Jun ini jiwa entrepreneur bener deh. Saya harus bisa melihat peluang kan itu intinya Pak. Itu sudah bagus. Saya tidak mengharapkan tapi saya harus bisa memberikan apa. Ya betul Pak. Karena gini Pak, saya kecil dan sampai hari ini diberikan kesempatan gitu ya Pak di titik ini. Pasti ada alasan kenapa saya harus ada di titik ini gitu ya. So, ketika saya diberikan amanah ini udah sama Gusti Allah tuh sehat yang pertama, yang kedua bisa makan lebih dari sekali itu bukan udah jadi luar biasa Pak. Nah gimana caranya supaya teman-teman saya, keluarga saya atau orang-orang di lingkungan saya itu bisa juga menjadikan mungkin ya tadi dari desa juga bisa loh Pak. Bisa jadi sesuatu Pak, gitu ya. Minimal bisa menginspirasi mereka bahwa kami juga dari desa bisa gitu loh. Nah cuman kan itu balik lagi Pak, PR-nya adalah tadi ketemu Bapak tiba-tiba cerita ini, iya saya cerita itu. Nah cuma satu lagi nih Mas, ini yang saya selama saya di lembaga direktorat kursus, saya mempelajari materi pembelajaran dari teman-teman pengelola. Ini hanya ada 2 yang tidak saya dapatkan materi tambahnya. Yang mereka selalu memberikan karakter kebangsaan. Ini sebenarnya sudah boleh lah karakter kebangsaan. Tapi ada tambahan yang harus bisa kita berikan ke para siswa nih. Yaitu pelajaran entrepreneurship sama public relationship. Cara bagaimana dia menjual dirinya. How to selling yourself. Iya, itu yang harus penting. Aduh, nggak apa-apa itu ngejual diri Pak. Menjual dirinya dia promosikan yang baik kan. Saya bisa apa? Ini yang saya jual, kemampuan saya. Iya. Ini yang tidak ada materi tambahan di teman-teman pengelola kursus ini tidak ada. Itu harusnya ada poin itu. Iya, itu how to selling. Iya. Apa yang dia bisa. Ini membangun kepercayaan teman-teman karena apa? Jadi contohnya di lingkungan gerak kreatif ini kan orang-orang jawilan ya. Iya. Orang desa yang tidak tahu kehidupan kota. Betul. Tapi kalau kita bisa membangun kepercayaan ke mereka, bagaimana mempercayakan diri ke mereka, menumbuhkan kepercayaan diri. Ini dia akhirnya gimana ya? Saya harus bagaimana itu. Nah, berarti kan gini Pak, aku mau tanya juga. Berarti kalau kita keluar dari kurikulum itu sedikit saja lah ya. Salah satunya tadi how to selling yourself, how to gimana caranya menjaga integritas gitu. Itu memungkinkan. Memungkinkan. Karena itu menjadi tambahan materi tambahan. Kenapa? Persaingan kita, Mas. Oke. Apalagi bisnis online kan semakin merebak. Nah ini bagaimana jiwa entrepreneurship-nya dia dibangun, kepercayaan diri, bagaimana dia menjual apa yang dia bisa gitu. Iya, jadi itu add-ons yang mungkin menurut saya harusnya bisa lebih bernilai. Iya. Misalnya nih pendidikan kecakapan kerja, dia kan outcome-nya bekerja di perusahaan. Nah ini public relationship ini juga harus ditumbuhkan Mas mereka. Termasuk entrepreneurship. Bagaimana dia interview? Ya, benar-benar itu penting. Jangan sampai wajahnya lusuh. Aduh, gimana ya Pak? Gitu. Saya nggak bisa apa-apa gitu kan ya. Wajahnya kelihatan, benar-benar orang desa pelosok. Tapi kita orang desa. Tapi wajah dan rezeki kita harus kota. Bagaimana penampilan kita bisa? Iya dong. Iya. Jadi pihak-pihak ARD, wah ini bagus ini, jiwanya bagus gitu. Dan ini pas untuk bisa kami terima gitu. Oke. Ini yang tidak ada materi tambahan di teman-teman pengelola kursus ini. Nah, ini catatan nih berarti buat teman-teman di lembaga manapun ya Pak. Iya. Lembaga manapun ya. Berarti tidak hanya untuk di bawahnya Kemdikbud. Iya. Untuk non formal semua harusnya bisa gitu ya. Iya. Karena tadi untuk bisa masuk ke perusahaan itu melalui interview. Iya. Melalui tes. Iya. Oke, benar. Kalau kita wajah kucel gitu kan lesu, akhirnya kan baca, aduh gimana nih ya. Tapi lembaga kursus bagaimana bisa menumbuhkan lah motivasi mereka. Jadi ada pembelajaran bagaimana nih menghadapi orang. Iya kan, kepercayaan diri lah. Jadi supaya percaya diri, akhirnya si HRD tadi, yakin nih bahwa ini orang tuh mampu, kompeten gitu kan. Ketika menghadapi masalah, cocok ini. Iya.
Bener Pak, jadi salah satu solusi berarti banyak nih Pak insight-insight baru nih Pak. Iya. Karena kemarin lewat telepon aja kayaknya saya kalau udah curhat banyak itu. Dapat lupa waktu ya. Ya ini, jadi banyak kita teman-teman pengelola lembaga ini saya lihat baca pendidikan karakter bangsa. Boleh lah, tapi ada tambahan yang lain yang mungkin mereka menumbuhkan apa gitu loh. Yang kekinian. Iya. Yang kekinian dan itu bisa dipakai. Iya. Saat dia setelah mereka keluar, ini oke. Mau dia usaha, mau dia bekerja di perusahaan, dia punya modal. Iya, karena usaha pun kita harus menjual sesuatu harus pede. Iya. Saya punya produk ini nih, keunikan produk ini kan menceritakan Iya. kan ya. Uh-uh. Oh iya ya. Tantangan oke, pasti tantangan. Iya. Resiko udah pasti lah, hambatan Iya. ada lah. Tapi bagaimana lu kepercayaan diri itu? Oke, jadi itu butuh ditumbuhkan. Oke Pak, mantap nih. Nah, jadi gini, berikutnya adalah Pak, kan sebetulnya. Saya minum dulu Mas. Enggak Pak, sambil. Ini santai aja Pak. Kelihatan takutnya dilarang. Enggak dong. Enggak. Nah ini kita punya namanya UMKM Go Digital Global Pak. Oh iya. With Geraha Kreatif. Ini motonya Being Leading Sustainable and Optimization Partner. Oh, slogannya udah bagus ini. Nah, tinggal penerapannya belum. Aktualisasinya memang iya. itu Pak, struggling menurut kita. Kita tuh ya bagi Pak, Geraha Kreatif itu bagi saya salah satunya adalah ini tempat riset betul gitu Pak. Pola-pola yang gimana sih sebenarnya untuk tadi karakter setiap orang tuh beda-beda ya Pak. Ya, terus kemudian apalagi saya dikenalkan dengan LKP ini kegiatan kayak gini tuh kayak ini udah ada relnya, kita tuh harus ngikutin rel ini. Cuman how to tadi salah satunya untuk how to selling yourself, gitu kan ya, kayak gitu-gitu. Saya baru tahu. Ini yang kadang pengelola ini harus saya udah ngikutin rel, tapi bingung. Saya harus sampai kemana finishnya? Betul. Apakah bagaimana? Akhirnya apa? Mereka ngikut aja, tanpa tahu. Arahnya kemana? Benar Pak. Ini yang harus dipercayakan tumbuh untuk bisa di teman-teman pengelola lembaga. Iya. Jadi kreativitas pun tidak masalah ketika rel itu sedang kita jalankan. Iya. Itu penting berarti. Tidak mengganggu. Oke. Ya. Nah, ada nggak sih Pak sebenarnya yang selama ini Bapak megang LKP, LKP yang rese? Ya. Saya nanya ini supaya pada tobat. Ya minimal gini Pak, sebagai barel kita untuk jangan begini, jangan begitu gitu. Jadi gini Mas, aduh. Kalau resa itu sudah terlihat dari proposal. Proposal pengajuan kan. Dan saya verifikasi proposal mereka. Di proposal itu dia sudah mengharapkan jumlah peserta. Dia sudah menuliskan, saya ingin ada bisa menerima jumlah peserta sekian. Tapi sarananya tidak memungkinkan. Instrukturnya, kualitasnya, kompetensinya lah, itu tidak bagus ya, tidak layak lah. Iya. Artinya kompetensinya sama seperti peserta didik. Hanya misalnya peserta didik ini SMA tidak lulus ya, ini cuma SMA atau SMK. Nah, kompetensinya hanya sekedar kompetensi dapat dari LSP, LSK, tapi tidak punya kompetensi yang pendukung lainnya. Latar belakang pendidikan yang baik, kira-kira gitu ya. Lalu MOU, nah itu udah kelihatan dari MOU-nya aja. Saya lihat lucu-lucu ya, MOU-nya itu kayak ini maaf ya, itu keterampilan ini komputer aplikasi perkantoran gitu. Itu MOU-nya sama toko-toko mart kecil kayak Indomaret, kayak gitu-gitulah. Alfamart. Ada ya Pak? Iya. Saya bingung, ditulis MOU-nya penyerapan peserta didik 5. Saya kaget baca ini, apa mungkin sekelas macam Indomaret atau Alfamart ini atau mart-mart yang lain bisa menampung 5 orang? Iya, orang itu kasir doang butuhnya. Nah, ini kalau aplikasi perkantoran dia bisa menampung 5, pegawai yang lama aja 5 atau 10. Nah, ini kemana pegawai lama? Oh iya, bener ya.
Nerima satu aja untung-untungan, nah, seperti itu yang berharap. Oke. Setelah saya setujuin karena dia MOU-nya banyak, marknya ini banyak, ya semacam sebangsanya mark yang lain, nah, itu sampai ada 5, 10 dan rata-rata pengalian dia. Satu MOU 5, kalau 5 MOU berarti 5 kali 5. Nah, itu saya bisa terima proposal, walaupun ini sebenarnya saya miris antara percaya dan tidak nih. Apa mungkin satu mart yang kecil lah seperti sebelah gerak kreatif, mungkin nggak mart itu bisa menerima 5 gitu loh. Cuman 3 Pak itu. Cuman 3 itu Pak. Anggap aja mart yang besar sekali itu hanya terima 10. Iya, paling banyak segitu. Dengan 3 shift. Benar, 24 jam itu juga. Iya. Itu 5. Nah, berarti kan lama harus dibuang ini. Nah, itu saya terima. Ketika dia dapat dana, dia bingung ngelola. Misalnya nih aplikasi perkantoran dapatnya per siswa 2 juta, dia ngajuin dapatnya 40 atau 30, dia bingung 30 siswa kali 2 juta, banyak yo, 60 juta mas. Iya ya. 60 juta bingung, akhirnya apa? Pembelajarannya itu makan aja, konsumsi itu 2 bulan pembelajaran tuh habis sampai 3 juta, 5 juta. Udah capek ngabisin duit itu. Habis capek karena bingung ini. Karena dia uji komnya aja cuma 200 kalau nggak salah dia. Per siswa 230. Berarti kan masih ada spare lagi kan 2 juta cuma 200.000. Sama belanja ATK, seragam dan lain-lain. Paling 800 lah, 1 juta semuanya. Kan sisa 1 juta lah, bingung kan? Bingung sendiri dia. Banyakin SK honor sama transportasi, masih sisa banyak konsumsi. Bahkan 3 bulan pembelajaran itu konsumsi banyak gitu. Jadi kurang lebih 20 kali 3, 60 hari itu konsumsi semua. Apalagi yang kelas platinum. Berarti itu Bapak evaluasi betul? Iya. Saya bingung nih. Proses perjalanannya gitu maksudnya? Iya. Saya kawal kan dapat dana. Dia menyerahkan laporan awal. Progresnya tuh dipantau? Iya, dipantau terus. Nah, gini. Ketika menemukan keanehan tadi, yang rese tadi, kita coba kok jadi aneh banget gitu lah, kadang kami kontak sampai ke peserta didiknya pun kami cross check bener enggak mereka belajar bener enggak dapat makan gitu loh, ditelusuri lebih lanjut. Iya, apa bener enggak dia dapat bantuan transportasi BBM, karena dia tulisannya itu satu siswa kali 1 hari, misalnya 1 hari 20.000 kali berapa hari pembelajaran gitu. Jadi satu siswa itu misalnya si A dapatnya 20 hari kali 20.000 per hari, udah lumayan kan mas? Iya, klenong-klenong aja. Itu kan pasti bingung, iya maksudnya pasti dia bingung untuk ngabisin duit tadi kan. Ketika jumlah siswanya udah di atas 30 siswa, dia udah bingung. Oh iya, ngerti. Karena pembelajaran itu dengan 2 bulan, itu perkiraan saya 40 juta, 60 juta, udah 50 juta udah bagus lah. Iya. Udah bener lah, daripada realnya. Kalau udah di atas 50 juta udah agak-agak, gak bagaimana cara ngabisin. Udah capek tuh ngabisin duit ya. Iya, itu. Dia tadi berarti kan kembali lagi kepada visi misi si lembaga itu. Tapi kan kita karena kita program pemerintah ya, bagaimana memberikan bantuan dan akses seluas-luasnya pada peserta didik ya. Jadi kita selalu memperingatkan, yuk kita bicara dengan realnya. Iya. Kita ingatin kalau memang ini tidak sesuai dan tidak bisa dianggarin, ya udah kembaliin aja. Atau tidak merugikan yang lain. Nah, tahun depan kan bisa ngajuin lagi, dan mereka kami aja berpikir realistis lah. Tahun depan bisa ngajuin lagi. Iya. Jadi dia pun bisa evaluasi yang tahun ini, tahun depan tidak harusnya. Iya. Paling enggak, berarti 30 siswa kebanyakan ini nggak bisa ngabisin. Oke. Evaluasi tahun berikutnya 20 sudah cukup gitu. Oh gitu. Iya, kami mengajak mereka untuk evaluasi. Tapi kami hukumannya mengingatkan aja, sekedar mengingatkan. Iya. Karena kalau kami sampai nge-blacklist gitu nggak ya? Kalau blacklist bener-bener itu misalnya nih, kalau blacklist ini misalnya spanduknya adanya cuma terima bantuan tuh ada mas. Kan lu ada begitu? Ada. Jadi ketika sebelum dapat bantuan, lembaga itu nyewa semacam ruko atau apa, atau rumah. Setelah dapat bantuan, dia pasang spanduk, banner atau pamflet.
Nah, setelah dapat 2-3 bulan menjelang akhir tahun tutup. Begitu kita masuk hanya gudang lompong, jadi kayak rumah kosong. Spanduknya tinggal spanduk aja. Jadi scamming dong. Ketika ditelepon nggak nyambung. Oke, ngeri banget ya. Mau nggak mau ya harus mengembalikan dan kita blacklist karena tidak ada pembelajaran sama sekali. Horor banget ya. Horor kayak gitu ya. Karena kadang orang itu gila, Mas. Terlalu kreatif mungkin, Pak. Iya. Tapi jangan sampai kreatif ya. Kreatif dalam ketik ya. Ya terlalu kreatif. Iya. Jadi sampai bisa mengakali sistem ya. Iya. Mengakali sistem. Karena dia bingung, Mas. Tiba-tiba saya dapat bantuan uang segini banyaknya, harus bagaimana? Iya. Bahkan sampai ada yang ya salah ngelola uang. Iya, itu yang supaya tepat sasaran itu yang PR berikutnya ya. Nah, jadi uang ini bukan ke peserta didik tapi dia pengen ngelola sendiri. Iya. Bagaimana cara ngelolanya untuk ngabisin dana gitu. Iya, akhirnya kan tadi nggak tepat sasaran. Iya. Bahkan ada yang sempat ya, ini maaf. Itu ada yang sampai maaf gitu ya. Bisnis trading, Mas. Ada sama. Jangan-jangan lagi binomo kemarin tuh ya. Itu ada. Jadi karena dia berpikirnya kan tahun-tahun sebelumnya kan pada dipamerin Iya. Dengan trading kita dapat apa? Kadang mereka berjudi lah ibaratnya. Astaga. Uang ini sebagian saya ambil buat trading. Saya endapkan dulu di trading. Gitu ya. Saya endapkan dulu di binomo gitu ya. Aduh. Ternyata begitu pembelajaran dia nggak bisa. Peserta didik ini juga sudah nggak bisa bayar honor pengajar, nggak bisa bayar operasional listrik, begitu kan ya? Akhirnya dia nggak sampai selesai tuntas, hanya di awal-awal selesai, nggak sampai JPL-nya selesai nggak. Berarti dinamika di lapangan Mas juga ya Pak ya? Itu tadi Mas, kalau udah di atas 50 juta, kadang lembaga agak sedikit hilaf. Bapak ini punya karakter nih Pak, saya lihat. Karakter Bapak nih gini ya Pak. Kalau saya pasti akan emosi, akan sikat tuh Pak. Tapi kenapa Pak? Bapak masih mau ngajak ngobrol dengan yang orang-orang begitu? Ya, ini kan sesuatu kesalahan ya, karena mereka tergoda nafsu duniawi. Ya, karena beranggapan dengan mengelola ini saya dapat apa? Itu yang masih mindsetnya pemikiran dari pengelola. Saya dapat apa? Setelah dapat uang apa gitu, akhirnya keuntungan pribadi gitu loh. Bahkan zaman dulu ya, zaman sebelumnya ya, zaman jahiliyah. Iya. Bahkan sampai dia bisa beli untuk kepentingan dia, memperkaya diri sendiri, kendaraan, rumah. Wow. Bahkan nikah lagi. Izin sama yang pertama enggak? Itu sampai beberapa kasus Mas, sampai ke aparat penegak hukum. Tapi kayak gitu Pak bisa makanya kalau bisa mungkin KPK atau ke polisi sampai nggak kayak gitu? Kalau ke polisi ada, cuma nanti karena tuntutan masing-masing pihak. Karena ketidakpuasan. Iya. Ya misalnya nih Mas Jo, ya dengan istri misalnya sama-sama ngelola lembaga, tiba-tiba Mas Jo kilaf sedikit, tertarik dengan akhirnya saling tuntut. Gitu. Ibaratnya harta gono gini. Harta gono gini. Harta gono gininya ini lembaga jadi taruhan. Iya benar. Kita yang nggak tahu apa-apa menjadi saksi. Iya, karena bapak-bapak yang memberikan uang di sana. Iya kan gitu, negara kan yang memberikan uang ya. Tapi horor juga ya Pak ya? Iya, karena itu tadi, itu godaan duniawi. Ya, jadi ini yang harus, ya saya nggak tahu ya, saya sama-sama ya. Semuanya lah. Jadi bukan hanya pemerintah pusat direktorat, tapi juga Pemda dan mungkin kesadaran masing-masing pengelola ya. Jangan saya dapat apa, tapi saya harus bisa memberikan apa. Memberikan apa ya. Sehingga ini menumbuhkan jiwa-jiwa entrepreneur lah gitu. Iya. Nah. Gini Pak, sambil minum. Iya. Ini, nah LKP ini kan sebenarnya Pak, apa sih ada hubungannya nggak? Ada hubungannya dengan dinas pendidikan berarti ya, dinas pendidikan di wilayah kota, kabupaten gitu. Oh iya. Nah, gimana tuh Pak? Coba Pak.
Jadi gini, karena kan ini kan dari pemerintah pusat ya, tiba-tiba langsung ke LKP, itu gimana? Jadi gini, memang dana ini kan dana pusat ya, dana pusat langsung ke lembaga khusus, tidak melalui dinas. Tapi di dalam juknis kami sudah menjelaskan bahwa lembaga kursus harus berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat. Tujuannya apa? Biar dinas pendidikan setempat ini juga ikut memonitoring, Mas. Memonitoring bagaimana sih proses pembelajarannya sampai dia akhirnya outcome-nya. Kalau outcome-nya PKK bekerja, kalau outcome-nya PKW ya wirausaha. Jadi menumbuhkan pengusaha-pengusaha muda baru. Nah, ini dinas harus bisa monitoring. Karena apa? Ketika kami kan tidak bisa monitoring, Mas, karena ada ribuan. Ada ribuan, benar. Ribuan lembaga di seluruh sekarang 38 provinsi ya. Nggak mungkin kita monitoring. Kan nambah 4 sekarang. Nggak mungkin kita monitoring harus semua. Personil kami cuma mungkin ibarat 100 orang. Nggak mungkin, Mas, sampai 38 provinsi dengan sekitar 516 kabupaten kota. Lah kan saya nggak bisa tidur nih. Nggak akan ada di kantor. Terbang sana ke sana, apalagi masing-masing kabupaten kan jaraknya nggak mungkin deket-deketan. Belum tentu di satu kabupaten itu kita jangan lihat Jawa lah. Kita lihat wilayah-wilayah lain luar Jawa. Kan jaraknya jauh dan itu mungkin bisa nginep seharian kan di jalan. Benar. Lah kalau 516 kabupaten dibagi 100, kapan saya kumpul sama keluarga? Ini baru saya. Udah nggak bisa. Itu kayaknya punya keluarga banyak banget. Nah, makanya kami mengajak dinas yuk monitoring lembagamu. Apa kesulitan dari lembaga-lembaga di situ? Gitu. Berarti LKP ini juga memungkinkan untuk berkoordinasi dengan dinas. Kebutuhannya apa? Harapan kami dari kursus itu, kalau bisa di pemerintah daerah itu ada duta kursus. Nah, harapan saya duta kursus ini adalah para pemangku kebijakan di daerah masing-masing, entah bupati, wali kota atau gubernur. Sehingga mereka akan benar-benar getol untuk memonitoring lembaga kursus. Dengan adanya duta kursus, dia kan menjadi corongnya untuk kursus. Karena jadi alternatif, menurut saya itu alternatif cepat lah ya. Nggak sih, alternatif cepat nggak sih? Dia dicari memang skillnya. Nggak harus kuliah 3 tahun, kuliah 4 tahun, 2 tahun setengah kayak gitu. Di situ. Jadi kami mengajak, memang di juknis sudah jelas harus berkoordinasi dengan dinas. Nah, dinas ini bagaimana bisa mengajak lembaga kursus ini bisa tumbuh berkembang gitu loh. Karena ada beberapa lembaga yang di blacklist. Nah, ketika di blacklist, kami berkoordinasi dengan dinas juga bingung. Memang ada lembaga kursusnya. Dinas sendiri nggak tahu. Bukannya dulu izin yang ngeluarin itu dinas ya, Pak? Ketika izin ketika berkegiatan dia tidak mengetahui. Gitu. Kadang pindah pun tidak menginformasikan ke dinas. Jadi kadang dinas tidak mengetahui perkembangan dari lembaga kursus gitu. Mereka tidak dapat laporan terkini terkait dengan kegiatan di kursus. Karena akhirnya kan yang ditanya ada apa-apa dengan kursus itu pasti dinas dulu yang karena yang terdekat. Ketika dinas tanya, saya nggak tahu. Kalau izinnya tapi udah lama. Gitu. Habis itu bingung tuh dari pusat. Nyampe sana, nyampe tempat LKP-nya ditutup. Sering itu, Mas. Berapa kali saya nemuin. Nah, berikutnya Pak. Gini. Sebelum subuh aman, Mas. Jangan. Nah, LKP ini kan dituntut untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan, Pak ya. Untuk akhirnya kan sebenarnya untuk menyerap tenaga kerja. Nah, sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang mengurangi karyawannya. Itu menurut Bapak gimana, Pak? Pendapatnya lah. Memang karena kami juga ngalami ya, Pak. Ngalamin, benar. Jadi gini ya, banyak saya bilang tadi ya, kita bicara mungkin beberapa orang ya,
masih punya pemikiran lebih seneng ikut orang daripada usaha sendiri. Karena apa? Dengan ikut orang atau ikut perusahaan ibaratnya, dia sudah bekerja, penting kerja sesuai dengan waktunya. Kalau ingin nambah penghasilan ya ikut lembur. Nah ketika lembur ya dapatnya akhirnya gitu. Karena apa? Dia tidak mau susah. Iya. Tak maunya pengen pasti aja. Pasti gitu loh. Nah padahal untuk bekerja di perusahaan itu kan persaingan banyak. Iya, persaingannya ketat Pak. Iya. Ketat Pak. Bagaimana dia merekrutmennya kan nggak mudah. Dia harus menyisihkan banyak orang. Bahkan temannya sendiri pun saling senggol kan. Iya, benar. Tapi begitu kerja belum tentu langsung jadi tenaga tetap, tapi dikontrak. Dikontrak dulu, berdarah-darah dulu. Ya sebenarnya kan ada resiko tuh. Pasti itu. Resikonya diberhentikan. Iya. Ketika masa kontraknya itu dia bekerjanya tidak sesuai dengan kontrak lah. Oke. Jadi mau tidak mau harus punya alternatif ya untuk karena kan ada fenomena ya. Setelah pasca pandemi fenomenanya adalah banyak perusahaan-perusahaan yang di Banten sendiri Pak. Saya cerita tentang pabrik-pabrik yang ada wilayah Jawilan. Mereka banyak katanya pindah ke wilayah Jawa. Ya. Karena mungkin UMR-nya udah tinggi banget. Pasti. UMR udah tinggi banget. Terus akhirnya mereka nggak ada yang ke Jateng, ke Jogja, tuh ke mana, ke Solo, ke UMR kecil. Karena ini fenomena juga di sini Pak. Ya ini Mas. Jadi sebetulnya di direktur kursus kan ini kan masuk dari tanggung jawabnya Pokja pengembangan PKK ya, pendidikan kecakapan kerja. Karena outcome-nya adalah bekerja. Nah memang ini yang sebenarnya kalau sudah ikut PKK, ikut kursus ya, yang outcome-nya nanti bekerja, itu sebenarnya tidak usah khawatir, karena mereka punya sertifikat kompetensi. Oh iya, itu udah modal, salah satu modal. Jadi sekalipun dia dipecat, dia juga sekalipun keluar ya PHK, dia bisa mencari pekerjaan lain, karena dia punya modal. Saya punya kompetensi ini loh. Iya. Dia bisa itu tadi saya bilang menjual diri. Iya, how to selling kan. Jadi PD-nya ada. Saya punya ini nih. Saya tidak khawatir karena walaupun nanti semua nolak, saya juga bisa modal dengan ini, dengan usaha sendiri juga bisa. Iya. Kalaupun akhirnya tidak semua perusahaan mau terima. Iya, itu kan alternatif paling akhir banget. Iya, akhir banget. Iya, mau tidak mau ya saya harus setelah saya tidak bisa menjual diri, saya harus bisa berwirausaha. Iya kan? Cuma jangan karena dia menjual diri. Cuma ini yang kadang apa ya istilahnya ngejar targetnya ada penghasilan. Ini yang salah. Nah, makanya nih ini tugasnya pengelola lembaga nih bagaimana menumbuhkan pemikiran mereka. Jangan hanya gaji, tapi kemampuan, pola pikir. Iya, ini penting banget sih Pak. Ini penting banget. Karena saya pun termasuk orang yang katanya terlalu banyak bermimpi. Ya. Tapi dengan mimpi saya itulah saya kejar. Oh, saya ternyata pengen. Karena ada target. Iya. Benar. Kalau targetnya cuma uang kayaknya enggak. Iya pasti targetnya uang kan. Saya masuk kerja saya pengen dapat uang kan salah tuh. Salah itu. Karena saya merasa punya kompetensi salah. Iya. Karena targetnya uang. Karena apa? Akhirnya nego. Gaji saya berapa? Gaji saya berapa? Bukan pengalaman saya yang dapatkan di sana apa? Iya dong. Benar Pak. Iya. Saya belajar di ini Pak, di buku salah satu buku yang saya baca, peluangnya itu antara uang dan peluang. Iya. Uang itu cuma 5 huruf, uang 5 huruf. Peluang itu lebih banyak hurufnya dibanding uang. Jadi saya lebih milih peluang dibandingkan uang. Iya. Jadi pilihnya peluang. Iya. Jadi meskipun kita sudah punya skill, yang kita cari harusnya pengalamannya atau peluangnya. Iya, benar. Oke. Jadi suatu saat kalau ada fenomena PHK massal, kita masih punya pengalaman yang kita bisa bawa. Iya, karena saya bisa bertahan. Iya sih. Gitu. Jadi tidak hanya skill, saya dapat uang berapa, skill dapat uang berapa. Iya, gitu. Oke. Nah, saya penasaran sama Bapak ini. Nah, Mas. Halo. Satu lagi. Boleh. Boleh. Pak sambil minum dulu. Oh iya. Saya harus nanya dikit lagi. Kalau
ada LKP yang mau mengusulkan ke apa namanya di direktorat di tempat Bapak, itu gimana caranya Pak? Mungkin ada LKP lain yang belum terinisiasi, nah itu gimana caranya tuh Pak? Kira-kira? Sebetulnya kita kan bicaranya kan kita udah zaman modern, jadi ini banyak LKP yang masih pemikirannya zaman-zaman lalu ya. Dia zaman kolonial. Dengan proposal nih Pak, kurikulum vitae lembaga kami itu sudah fenomena itu sudah berakhir. Oke. Nah, ya, langkah pertama adalah izin lembaganya. Izin lembaga supaya dapat NPSN lembaga. Oh iya. Nomor pokok sekolah nasional. NPSN. Ini bagaimana cara dapatkan NPSN? Ya ke dinas tempat mendaftarkan. Nah, setelah mendapatkan NPSN, dia akan mendapatkan namanya dapodik ya. Ya. Nah, setelah dapodik, dia akan ada pengisian itu dapodik. Alamatnya, profil dari lembaga itu. Termasuk sarana yang dimiliki. Nah, dari profil itu mereka bisa mengajukan PKK. Karena apa? Loginnya dan login NPSN-nya lembaga. Passwordnya defaultnya ya nomor NPSN-nya lembaga. Nah, nanti dari situ lembaga mengisi profilnya lembaga apa aja, termasuk instrukturnya, kalau dia ada MOU-nya bagaimana, sarananya apa gitu. Nah, ini yang kami nilai, yang kami verifikasi proposalnya lembaga. Profil yang tadi diinput. Iya. Melalui sistem dapodik. Karena kita sudah nggak bicara lagi paperless. Nggak usah lagi Pak, ini saya punya proposal, ini profil saya nggak gitu ya. Iya, kita bicara lihatnya aplikasi. Udah pakai sistem. Ya, sistem. Karena kalau kertas 1-2 halaman ya enak. Ketika 500 proposal. Udah ribuan ampun. Proposal kan nggak mungkin 1 halaman 2 halaman. Tadi sampai mana ya? Bener nggak nih? Apa sih nih? Akhirnya kami lupa karena apa? Kertas, tapi dengan aplikasi kita buka ulang. Oh, ini kurang bagus nih. Ini bisa koreksi. Bisa koreksi. Iya, ini harus perbaiki. Ketika mereka mengajukan proposal, kami pun ketika maaf ini. Nah, ketika kami tolak proposal mereka, kami catatan. Oh, ditolaknya kenapa? Iya, ini loh yang harus kalian perbaiki ini loh. Oh, jadi tidak semata-mata ditolak aja. Tidak, tapi kami berikan catatan. Catatan ini yang menjadi penyemangat yang harus saya rubah apa. Ya harus diperbaiki. Perbaiki itu yang mana, sebelah mana gitu. Iya. Oke. Banyak faktor, karena ada sarananya, karena instrukturnya, karena MOU-nya. Karena tadi MOU-nya kebanyakan minimarket semua. Minimarket ya. Yang diterima di minimarket 10 kan nggak masuk akal gitu. Padahal harapan kami itu kan sebenarnya perusahaan yang besar. Iya. PT-PT atau perusahaan-perusahaan yang bisa menerima karyawan. Iya, misalnya aplikasi perkantoran ya minimal distributor lah. Jangan minimarket. Iya. Kalau minimarket kan repot nanti. Iyalah, kantor desa juga oke juga Pak ya. Nah, ini harapan kami juga, wilayah itu apa sih peluangnya? Misalnya di daerah Kabupaten Serang, di sekitaran Cikande dan Jawilan ini apa? Kalau banyak perusahaan, ini loh lembaga keterampilan cocok ini loh untuk bisa diterima di perusahaan ini. Oh, jadi potensi-potensi itu boleh dituangkan ke dalam proposal? Iya. Misalnya di daerah Jawa Tengah, Semarang, Solo, di situ banyak perusahaan garment. Ya paling cocok ya tata busana. Iya. Karena apa? Kalau aplikasi perkantoran, perusahaan-perusahaan nggak cocok. Karena banyak perusahaan garment di situ. Di sana, Gitu. Kalau wilayah Jawa Timur seperti Malang, dia pembatik ya, karena banyak perusahaan-perusahaan batik ya, cocoknya di situ, keterampilannya adalah pembatik. Selain aplikasi perkantoran juga, tapi kan yang dominan apa? Iya, tidak signifikan. Iya. Nah, kalau Jawilan apa nih? Ya. Potensi itu kita bisa gali dan kita bisa tuangkan dalam bentuk tadi kita mau produksi apa untuk kebutuhan di sini kan. Kan dalam lembaga ini kan memberikan apa ya? Siapa yang bisa kita berikan kan? Tujuannya kan itu ya, bukan apa yang saya dapatkan. Jadi perusahaan itu butuh apa gitu. Kalau di sini banyak butuh desain grafis ya desain grafis. Kalau di sini butuhnya banyak aplikasi perkantoran ya berarti lembaga aplikasi perkantoran yang cocok di wilayah ini gitu. Iya, sekarang ini lagi rame harusnya desain grafis, Pak. Kenapa? Karena UMKM tadi kayak butuh
packaging, butuh apa namanya, kemasan-kemasan yang ini cara ngejual ini tuh gimana sih caranya? Kan itu harus dikemas dengan baik tuh. Nah itu anak-anak yang harusnya anak-anak yang kita produksi tuh, LHP tuh kan. Iya. Jadi melihat potensi wilayah. Jadi lembaga kursus itu jangan yang penting saya punya mampunya ini, jangan. Tapi potensi wilayah saya ini apa di situ? Oh iya. Gitu. Jadi ekosistemnya tuh jalan ya. Iya. Kalau misalnya di situ daerah wisata ya, misalnya daerah Anyer gitu, sekitar Anyer Carita, itu kan perhotelan. Ya berarti lembaga kursus wilayah situ yang cocok ya perhotelan. Perhotelan. Karena apa? Yang bisa menyerap tenaga kerjanya adalah perhotelan. Perhotelan di sana. Iya. Selain itu apa? Mungkin tentang kecantikan. Karena apa? Di situ banyak wedding hidup. Gitu. Pariwisata. Iya ya, jadi gimana caranya berpikir untuk menyambungkan? Iya, peluang, menangkap peluang gitu. Betul. Jangan egois para pengelola lembaga. Yang penting saya bisa ini kok. Iya. Bodoh amat ya. Pemikiran bodoh amat dan terserah ini buang. Jadi ya bottleneck akhirnya. Iya. Bottleneck, benar. Jangan wilayah situ pariwisata, tapi di situ keterampilannya alas. Siapa yang butuh? Gitu loh. Iya kan? Iya. Kalau wilayah Cilegon oke lah las. Karena apa? Banyak perusahaan. Iya, industri lah. Industri kalangan kapal juga ada di situ. Oke las, cocok las bawah air bisa atas. Karena di sana Krakatau Steel. Iya kan? Iya benar. Jadi pengelola itu harus menangkap peluangnya. Peluang. Nah, Mas Jo juga harus menangkap peluang itu. Jangan ego. Iya. Kalau ego, yang penting saya bisa ini kok. Saya punya kemampuan ini. Jangan. Mas Jo kan bisa mendatangkan instruktur yang sesuai dengan yang dibutuhkan Iduka. Betul. Nah, gitu. Betul. Wilayah sini apa industrinya gitu. Kalau di sini dunia usahanya cocoknya pembatik ya pembatik. Kalau cocoknya nih pariwisata banyak ya berarti ya pendukung pariwisata apa? Stakeholder. Iya, mau nggak mau suka nggak suka harus riset. Iya. Akhirnya harus riset. Nah, seperti Bali, pariwisata berarti itu perhotelan, lalu spa. Iya. Kecantikan. Cocok. Tapi kalau situ aplikasi perkantoran nggak masuk. Tour guide. Bali, NTB, ya itu kan pariwisata. Jangan di situ desain grafis nggak masuk. Bisa tapi berapa persen? Hanya 10 atau 5%. Iya. Di Jawilan ini wilayah industri, mau nggak suka harus menyiapkan SDM. Iya kan ya Pak. Jangan nanti wilayah Jawilan dan Cikande spa, perhotelan, pembatik, ya nggak terserap itu. Nggak cocok Pak. Nggak cocok. Mereka SDM-nya nggak diserap. Ya kan tujuannya adalah SDM yang kita hasilkan adalah bisa diserap ya Pak. Misalnya gerak kreatif, lembaganya saya berikan keterampilan spa karena Mas Jo senang spa. Ya, tapi Mas Jo senang. Ya, yang menyerapnya nggak ada. Akhirnya Mas Jo kan harus membuang ke wilayah lain. Iya, benar. Yang membutuhkan. Betul. Mengekspor. Nah, makanya Pak sebenarnya ya target kami adalah salah satu di Geraha Kreatif ini adalah gimana caranya mengurai pengangguran. Makanya Bapak thank you banget nih sudah mau memandu atau menuntun. Sama-sama, saya juga alhamdulillah dikasih fasilitas oleh Mas Jo bisa menuangkan apa yang menjadi pemikiran saya. Jadi saya kan tidak semuanya bisa monef, tidak bisa saya memberikan tiap hari bingtek. Tapi dengan sarana yang diberikan oleh Geraha Kreatif oleh Mas Jo ini, melalui Mas Jo, ini bisa tersampaikan. Media sosial juga kami aktif banget Pak. Aktif banget media sosial kami. Kenapa? Karena kami merasa tadi salah satunya adalah memberikan inspirasi kepada anak-anak kampung, anak-anak desa bahwa ada loh akses begini. Gitu. Iya kan? Jangan karena kita di desa wajahnya kucel kayak orang desa. Iya Pak. Tapi rezekinya rezeki kota. Wajahnya wajah kota. Cara berpikirnya orang kota. Betul. Nah, ini sedikit cerita gambaran. Kami punya namanya jadi ada satu gambar itu dibelinya pakai euro. Gambar-gambar yang kita produksi itu dibelinya pakai euro. Kita punya sekitar baru belum banyak, baru 50-an gambar. Itu udah dapat berapa euro? Orang-orang sini yang bikin Pak. Serius. Bagus tuh. Euro Pak. Euro itu sekarang harganya minimal sama ada kayak dolar lah ya, 12.000 lah ya. Nah, itu peluang keren. Makanya kemarin kami sempat beberapa kali siapa yang tertarik dengan gambar ini udah dapat pasarnya bagus banget. Iya. Euro Pak.
Nah, ini jadi gini, kembali ke penjelasan saya, Mas. Entrepreneur dan relationship dan membangun kepercayaan diri. Ibaratnya nih air mineral lah. Kalau kita jual ke warung berapa sih harganya? Cuma 2.000. 2.500 3.000. Coba kita jual ke hotel. Oh, bisa sampai 15.000. Iya kan? Kadang 50.000. Kemasan beda nggak? Sama. Sama kan? Sama. Tampilan sama kan? Sama. Kenapa harga beda? Karena kita menjualnya juga beda. Lokasi. Iya, sama seperti Mas Joy tadi itu. Kerajinan ini dibelinya dengan euro. Karena apa? Kita menjualnya bagaimana promosinya? Bener. Di luar karena negeri. Salah promosi harga akan jatuh. Yep. Sama seperti yang modal tadi itu. Kalau kita naruhnya ke warung ya harganya 2.000, jangan mengharapkan keuntungan besar. Iya. Tapi ketika kita mempromosikan yang jualnya ke hotel, besar. Iya. Iya kan? Benar. Kita masuk ke pasar internasional akhirnya. Benar, Pak. Harapan tuh boleh cita-cita, tapi jalannya harus dapat. Jangan cita-cita single. Saya jualnya supaya dapat nih $1.000. Jualnya ke Indonesia. Sopo yang beli $1.000. $1.000 aja saya mikir-mikir gitu loh. Tapi jualnya pasarnya beda. Iya, benar, Pak. Itu bagus banget. Jadi mungkin makanya tadi siapa bilang gambar desain grafis mungkin ini jadi bagian dari salah satu perjuangan. Nah, makanya saya tidak pernah mau mengeluarkan statement kalau kita belum pernah nyoba. Nanti saya liatin deh offline itu berapa euro ya kita dapat. Bukan AdSense ya. Ini jualan gambar loh. Jadi anak-anak ini yang bikin. Iya. Lu sempat bikin nggak, Mas? Belum, aja lo bikin lo. Gimana pegawainya belum? Malah siswanya sudah. Kan siswa, kita mah memprioritaskan mereka dulu. Kalau mereka ini produksi editing ini. Mereka kalau mereka dapatnya dari AdSense. Iya. AdSense YouTube, AdSense website. Iya, itu tadi, Mas. Jadi kemana kita menjual? Ya. Salah menjual ya harga jatuh. Iya, benar. Sama seperti kita berhadapan dengan misalnya interview ya. Kalau tampilan kita kucel, lusuh, langsung baju ya kurang rapi. Yang seadanya. Lah akhirnya apa? Iya. Akhirnya mandang yakin kan bisa kerja, gitu. Bener, harganya biasa aja. Iya. Jangan harap kita bisa diterima, tapi penampilan itu harus menjadi prioritas. Iya, betul. Oke, Pak. Siap. Terima kasih. Ini sama-sama. Saya lupa banget. Teman-teman, itu obrolan kami dari sahabat saya. Beliau sudah berjuang di lembaga non formal di pemerintah gitu, Pak ya. Di lembaga apa namanya tadi LKP ya, Pak? Lembaga kursus dan pelatihan. Disimak baik-baik obrolan kita. Kalau memang itu positif, ambil. Kalau memang negatif, gak usah diributin. Ya, Pak ya. Maka di like, comment, and subscribe. Mungkin Pak ada sampai pesan ke teman-teman LKP yang di seluruh Indonesia sebelum kami tutup. Siap. Tetap teman-teman percaya diri, jadilah diri sendiri, dan jangan berharap apa yang bisa saya dapat, tapi apa yang bisa saya beri. Karena pola pikir yang apa yang bisa saya dapat itu kita hanya menerima, tapi kita harus berjuang apa yang bisa saya berikan. Selamat berjuang dan semoga sukses teman-teman. Siap. Itu teman-teman kembali kepada kursus kita. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.